Oke semuanya, selamat datang di Walkie Talkie 60. You've got question, we've got audio. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Nah teman-teman, langsung saja, ini dia Kafira Aurelia. Tepuk tangan lagi dong. Hai Adit. Halo Hai Kafira. teman-teman. Mungkin teman-teman 60 ada tahu nih tentang dengan Kafira, tapi mungkin yang di luar gak tahu nih. Mungkin Kafira boleh perkenalan Oke diri dong. oke. Sebelumnya perkenalin, nama aku itu Vira Aurelia dari kelas 11 IPS 3. Dan alhamdulillah sekarang ini mendapat amanah untuk menjabat sebagai ketua MPK SMA keren Negeri banget. 60 Jakarta periode 2021-2022. Oke, tepuk tangan lagi dong. Keren banget nih, kita udah kedatangan Kafira Aurelia sebagai ketua MPK kita. Nah, ngomong-ngomong tentang MPK, Kafira boleh dong jelasin dulu MPK itu apa sih? MPK itu kalau dari anggaran dasar anggaran rumah tangga di OSIS MPK SMA Negeri 60 Jakarta itu artinya musyawarah perwakilan kelas. Itu tuh biasanya terdiri dari perwakilan kelas sebagai dengan tujuan ya penyalur aspirasi dari siswa-siswi ke sekolah. Oh gitu, Iya. oke. Karena mungkin ada teman-teman nih yang nggak tahu tentang MPK kan, cuma tahu kayak OSIS doang. Karena sebenarnya MPK dan OSIS itu berbeda ya. Jadi kadang teman-teman MPK manggil MPK dengan sebutan OSIS. Nah itu menurut Kafira tuh kayak kalau orang-orang kayak gitu gimana? Sebenarnya nggak apa ya karena emang di sebuah sekolah itu tuh kadang lebih jadi ikon utama OSIS. Tapi berharap banget untuk teman-teman di luar sana ataupun di 60 untuk tidak melupakan MPK juga karena MPK kan Betul, merupakan betul. bagian dari sekolah juga ya, organisasi di sekolah sebagai perwakilan kelas juga lagi. Oke, nah ngomong-ngomong tentang organisasi, nah kali ini kita kedatangan Kafira pengen ngomongin tentang organization. Betul banget tuh dia. Nah, Kafira, menurut Kafira sendiri tuh arti organisasi apa sih? Menurut aku ya pribadi dari yang selama ini pengalaman yang aku dapetin di organisasi, terutama di MPK SMA Negeri 60 Jakarta, mungkin aku bisa mengartikan kalau organisasi itu sekumpulan orang yang berada di suatu wadah dengan memiliki tujuan tertentu. Oke. Gak usah jauh-jauh deh, misalnya organisasi di sekolah aja ya, kan ada OSIS sama MPK. Betul. Yang kayak aku tadi bilang, MPK itu memiliki tujuan untuk penyalur aspirasi dari siswa-siswi ke sekolah kan. Betul. Kalau OSIS menurut kamu tujuannya apa tuh, Dit? Sebenarnya OSIS itu sebenarnya banyak nih yang menyalahartikan kayak OSIS itu dibilang cuma babu doang kayak gitu-gitu sama guru. Sebenarnya agak sakit hati ya sebenarnya gitu. Iya, karena banyak stigma-stigma juga kan. Iya betul mengenai betul. organisasi sekolah. Organisasi itu organisasi OSIS itu maksudnya organisasi yang sangat yang membantu teman-teman kita nih untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang tentunya kegiatan ini juga diadakan untuk membantu teman-teman sekolah kita nih biar Iya. Acara-acaranya lebih keren-keren lagi Ya berarti tentunya. kayak jadi penyalur ide Betul, dan kreatif penyalur gitu ide dan kan kreatif, di kayak sekolah. gitu. Iya jadi gitu menurut aku sih kalau arti organisasi sendiri ya dari pengalaman aku yang alhamdulillah sekarang sedang menjabat juga di organisasi. Oke. Nah, yang seperti kita tahu bahwa suatu organisasi itu pasti nggak selalu memiliki dampak positif aja. Nah, Kafira, menurut Kafira selama mengikuti organisasi ini dampak positif dan dampak negatif apa sih yang didapetin oleh Kafira? Ini berarti kita bicarakan tentang dampak positif, benefits, dampak Iya, negatif betul, kan. betul. Mungkin bisa dimulai dari dampak positif dulu aja kali ya. Karena kan dampak positif itu yang membawa pengaruh kuat untuk diri kita sendiri. Betul, betul. Kalau dari pribadi aku sih, selama ini OSIS maupun MPK itu membawa banyak sekali dampak positif atau perubahan di diri aku. Mungkin aku bakal sebutin sekitaran 3 atau mungkin nanti lebih kali ya. Yang Oke, pertama oke. itu dampak positif dari organisasi ini kayak mengembangkan karakter kita. Kenapa aku Oke. bilang gitu? Karena sebelumnya aku ini belum pernah sama sekali menjabat sebagai ketua-ketua di SD maupun SMP. Dan Ah, alhamdulillah gitu. kan sekarang yang tadi aku bilang aku mendapat amanah untuk menjabat sebagai ketua MPK nih. Ini kayak pengalaman baru banget untuk aku. Meskipun di kelas 10 itu aku pernah menjabat sebagai anggota komisi B. Tapi itu kan pengalamannya berbeda banget. Betul, Sama betul. kayak nanti kamu juga di kelas 11 atau kamu mau 2 periode kan. Oke. Terus abis itu karena aku menjadi ketua ini jadi kayak banyak banget pelajaran yang aku ambil. Nah yang kedua ini berkaitan nih dengan kepemimpinan. Dengan menjadi pemimpin itu kita otomatis memiliki pola pikir yang lebih jadi berkembang itu. Sebenarnya Oke, pemimpin oke. itu bukan harus ada di seorang ketua aja sih. Betul, Pemimpin betul. itu tuh harus ada di setiap diri pribadi seseorang. Kenapa aku bilang gitu lagi? Karena seorang ketua memiliki sifat memimpin atau sifat pemimpin itu
harus bisa kayak mengarahkan diri kita sendiri juga kan. Iya, untuk menjadi pemimpin. Iya, nggak harus memimpin juga sebenarnya. Iya, Kamu tapi juga nggak harus selalu memiliki jadi pemimpin. sifat leadership juga. Terus selain itu memiliki pola pikir yang lebih baik lagi, dampak positifnya karena di organisasi tentu kita nggak individualisme kan. Betul. Kita organisasi itu bareng-bareng. Ada yang pola pikirnya A, B atau C. Itu pasti beda-beda banget. Dari pola pikir itu kadang mungkin kita akan merasakan suatu perbedaan, aduh kenapa dia begini sih? Tapi sebenarnya dari pola pikir yang berbeda itu kita bisa menyatukan ide baru lagi, menginovasikan kayak misal program kerja dan lain-lain. Terus selain itu yang aku dapatkan lagi dampak positifnya ini mungkin berkenaan dengan relasi juga kali ya. Itu bisa juga jadi benefitsnya. Oh iya, betul, relasi. betul. Relasi yang kita dapetin itu bukan hanya di sekolah aja, bukan yang internal, tapi di luar sekolah juga bisa kita dapetin. Karena dengan kita mengikuti organisasi misal OSIS MPK, kita bisa bergabung ke dalam grup yang bernama Forum OSIS DKI Jakarta atau Paguyuban MPK DKI Jakarta. Iya, aku tahu tuh itu. Ya. Banyak. Di sana kan kita ketemu banyak banget teman-teman OSIS MPK di luar sekolah. Kita bisa bertukar pandangan, ide ataupun bertukar program kerja mungkin. Nah gitu sih untuk dampak negatif dari aku sendiri. Untuk pribadi aku ya, personal itu nggak ada sih alhamdulillah. Tapi mungkin berbeda lagi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang teman-teman yang lainnya. Misalnya nih, ada teman-teman yang mengikuti organisasi itu kayak banyak banget. Di sekolah dia ikut, di luar sekolah dia ikut. Saking banyaknya sampai berbentrokan dengan kegiatan-kegiatan dia atau jadwal-jadwal dia. Jadi kayak mungkin susah mengatur waktu. Mungkin dampak negatifnya itu untuk kayak teman-teman yang terlalu mengikuti banyak organisasi. Kalau dari aku sih mending seperlunya saja, karena yang terlalu berlebihan itu kan juga nggak baik ya. Kalau menurut kamu sendiri nih Dit, dampak positif atau benefits atau dampak negatif di diri kamu apa? Sebenarnya aku juga ikut organisasi nih dari SMP dan alhamdulillah mendapat amanat sebagai ketua OSIS juga di sekolah sebelumnya. Dan benar yang tadi dikatakan Kafira, sebelumnya sebelum menjadi ketua OSIS aku cuma kayak anggota doang, bahkan belum keterima sebagai anggota OSIS. Jadi singkat cerita waktu itu ada pemilihan anggota OSIS, terus udah tes juga dan belum diumumin kayak aku lolos apa enggak, terus tiba-tiba dipilih jadi PJ kelas. Nah di situ baru tuh kerasa hal-hal yang dapat dari organisasi OSIS, kayak menjadi pemimpin tentunya tadi benar yang Kak Fira bilang, karena kan sebagai PJ kelas kayak kalau misalkan aku nggak bisa mimpin kelas aku, mereka juga nggak akan mendengarkan. Nah terus lebih percaya diri lagi tentunya, karena tanpa ada OSIS, tanpa aku ikut OSIS ya organisasi, aku nggak bakal mungkin bisa duduk sini, nggak bisa mungkin ngomong sama Kak Fira juga. Terus of course public speaking juga. Bener banget. Bener-bener dengan ikut PJ kelas terus tiba-tiba jadi ketua OSIS, itu kayak kita harus berpikir secara spontan gak sih? Iya benar. Nah kalau dengan cara berpikir spontan kan berarti public speaking kamu harus lebih dinaikkan. Nah kayak gitu. Nah itu sih benefit yang aku dapat dari OSIS, dari organisasi. Iya, nah kalau buat dampak negatif kayaknya benar sih tadi yang manajemen waktu. Manajemen waktu aku mungkin kurang baik ya di sekolah sebelumnya, karena ada beberapa hal yang mungkin aku terlewatkan sama kayak Kak Fira. Nah, tapi menurut Kak Fira nih, kita kan tahu bahwa organisasi itu kebanyakan beberapa dari mereka agak susah untuk mengatur waktu. Nah, Kak Fira punya tips gak nih kayak gimana cara ngatur waktu lebih baik? Kalau dari aku sendiri ya, tips cara mengatur waktu itu kayak umum aja sih. Biasanya pasti bukan aku doang nih, teman-teman yang mengikuti organisasi atau teman-teman yang mengikuti kayak organisasi sekolah seperti OSIS MPK pasti memiliki skala prioritas. Bisa diurutin nih. Misalnya ada ketiga acara dari organisasi, teman sama keluarga, itu ketiganya tuh kayak langsung numpuk ada acara yang banyak banget. Itu mungkin bisa diurutin ya dari yang paling penting sampai kurang terlalu kayak nggak terlalu penting itu. Misalnya yang paling penting itu organisasi dulu, terus habis itu keluarga, baru teman. Terus kalau misalnya gimana kalau tiga-tiganya itu penting banget dan kayak harus ikut gitu, kayak udah terdesak banget. Nah itu aku urutin lagi dari yang paling mendesak banget sampai yang kurang mendesak. Tapi kalau misalnya yang paling mendesak nih keluarga misalnya, terus abis itu di organisasi akhirnya aku nggak bisa datang. Aku sih biasanya minta perwakilan dari teman seperti wakil aku misalnya untuk menghadiri acara tersebut. Selain itu, aku juga ada nih Dit, kayak
mengatur waktu atau time management, cara ala aku itu biasa, ini juga umum sih sebenarnya, pakai kayak to do list misalnya. Di jam segini sampai jam segini aku harus ngapain, jam segini sampai jam segini belajar, terus habis itu tidur atau rapat gitu. Betul. Terus biasanya aku masang kayak alarm banyak banget, 9.50 join webinar, 9 terus habis itu 10.00 makan misalnya gitu sih. Kalau kamu sendiri ada nggak kayak tips mengatur waktu ala Adit? Sama bener, aku sama banget kayak Kak Vira. Aku bikin skala prioritas juga. Terus kayak misalkan alhamdulillah kan akses kita itu ini kan udah ada kayak untuk bulan ini ada apa, bulan ini ada apa. Nah, itu kan di sebuah organisasi OSIS ada kayak gitu tuh. Nah, jadi tuh kalau misalkan mau ngadain suatu acara keluarga, pasti aku selalu ngasih tahu nih ke orang tua aku bahwa mah nggak bisa, aku tanggal ini ada acara ini, tanggal ini ada acara ini. Nah, itu. Terus kedua bener, sama aku buat to-do list juga kayak bahkan nggak cuma di organisasi ya, kayak pelajaran-pelajaran apa yang belum aku kerjakan tugasnya, itu aku buat list juga kayak matematika udah belum ya, terus biologi udah belum ya, kayak gitu-gitu. Jadi biar lebih rapi juga akhirnya, dan alhamdulillah itu work di aku. Iya, bisa. sama sih, alhamdulillah kita samaan. Okay. Nah, Kak Wira nih, tadi kan dikasih tahu bahwa dengan bikin skala prioritas pasti banyak banget nih acara-acara yang terlaksana. Nah, itu kadang dengan banyaknya acara-acara terlaksana kita jadi sakit, nah kayak gitu. Nah, Kak Vira sendiri yang aku lihat kayaknya Kak Vira selalu semangat di dalam semua kegiatan ya, ataupun mungkin semangat tapi sebenarnya enggak. Nah, kayak misalkan semangat tapi sebenarnya lagi sakit, kayak gitu Kak maksudnya. Nah, Kak Vira sendiri ada gak sih tips kayak biar gimana caranya biar kita tetap bisa melaksanakan acara kita, tapi kita juga bisa menjaga kesehatan kita, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya teman-teman. Itu tentu banget sih kalau kayak gitu, apalagi kalau misal kegiatannya offline begini nih, kayak kita lagi rekaman begini. Pertama pasti patuhi protokol kesehatan. Pakai 3M, jangan lupa juga. Terus mungkin selain itu aku kayak, kalau aku pribadi sih sering minum kayak vitamin, entah vitamin C atau apapun gitu. Terus kayak kita menjaga kesehatan sih ya, karena aku sadar kalau misal aku nggak sehat, aku nggak bisa ikut kegiatan itu. Nanti gimana kelanjutannya gitu. Betul. Kayak tergantung kayak seimportan apa sih hal tersebut, sehingga kita juga bisa kayak menjaga kesehatan untuk kegiatan itu juga tetap lancar. Kalau kamu sendiri ada nggak kalau aku tips gitu biar sehat? Kalau aku ya sebenarnya kalau misalkan aku jadi gini, pasti kan sebelum ada suatu acara pasti kita mengadakan rapat-rapat dulu. Iya benar. Nah, di rapat-rapat itu selama rapat berjalan itu pasti aku juga ngatur kesehatan aku, kayak istirahat yang cukup. Iya, kayak misalkan kita akan rapat jam misal jam 8. Nah, terus kalau misalkan aku dari siang kayak main terus, main game di rumah, pasti kan bakal jam 8-nya bakal kayak capek, ngantuk, dan itu bakal ngenyakitin diri kita sendiri. Nah, lebih baik dari jam siang itu istirahat dulu, abis itu kita bangun, lalu ntar jam 8-nya kita bisa ikut rapat. Iya, jadi, setuju. Jadi kita nggak membebankan diri kita. Iya, benar banget, gitu. benar sih. Nah, coba kalau menurut Kak Vira nih, kita kan lagi ngomongin organisasinya. Menurut Kak Vira penting nggak sih untuk kita aktif dalam suatu organisasi? Untuk aktif atau berpartisipasi di organisasi untuk kalangan remaja ya berarti? Betul. Menurut aku sih itu penting banget. Kenapa aku bisa bilang gitu? Meskipun nih mungkin ada kayak stigma mengenai organisasi. Ngapain sih ikut organisasi, capek-capekin rapat dari sore sampai malam kayak begitu dan lain-lainnya. Terlepas dari dampak positif yang aku sebutin sama benefits yang aku sebutin lagi tadi, itu penting karena yang pertama itu dengan kita mengikuti organisasi tentu kayak bisa menambah CV kita nggak sih? Kayak organisasi itu penting banget. Saat kita kerja juga kita ditanyanya pernah mengikuti organisasi apa. Betul. Terus habis itu yang kedua mungkin karena organisasi itu aku bilang penting juga untuk teman-teman di kalangan remaja ini. Pasti ada kayak misal teman-teman yang nggak mengikuti organisasi, mungkin ada yang kayak terkena pergaulan yang kurang baik gitu, kayak misalnya mengkonsumsi nafza, narkotika, psikotropika, zat adiktif gitu. Dan kita menyibukkan diri di organisasi, tentunya menyibukkan diri dengan hal positif kan lah. Betul. Nah, mungkin bisa mengurangi hal kasus-kasus di kalangan remaja seusia kita terjadi gitu sih. Kalau menurut aku penting karena itu, sama yang dampak positif dan benefits yang aku sebutin tadi juga sih. Oke. Mungkin Kak Vira boleh nih share tips selain menyibukkan diri, gimana cara kita biar tetap bisa berperan aktif dalam suatu organisasi?
Berperan aktif di suatu organisasi. Tipsnya dari aku. Iya. Tips dari aku sih mungkin mengikuti organisasi aja. Boleh mengikuti organisasi di luar sekolah dan lain-lainnya. Iya, betul. Misalnya kayak organisasi apa sih di lingkungan rumah kita kan kayak ada Karang Taruna dan lain-lainnya gitu. Mungkin bisa diikuti asal kita tetap yang tadi aku bilang, mengatur waktu dengan baik, jangan sampai kita lupa juga nih dengan kewajiban kita sebagai murid belajar sampai kita terbentrok dengan kegiatan kita yang lainnya, itu kan sayang banget gitu. Iya, betul. Nah, ngomong tentang murid nih, pasti kan kalau remaja itu kita masih sekolah ya. Nah, menurut Kak Vira, ikut organisasi dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar itu mana sih yang lebih penting? Nah, pas banget ya tadi aku Iya, ngomongin makanya. kan, itu sebenarnya dua-duanya sangat penting karena kita mengikuti organisasi di sekolah itu kan emang berarti kita pelajar ya. Pelajar itu kan tugasnya belajar. Jangan sampai kita mengikuti organisasi tapi kita lupa belajar. Kayak Iya, sayang, betul. percuma banget kalau misalnya kita udah gabung organisasi tapi kita nggak belajar juga sebagai murid. Meskipun di organisasi itu kita sama-sama mendapat pelajaran, tapi tentu pelajaran yang kita dapatkan di organisasi berbeda dengan pelajaran yang kita dapatkan di sekolah. Kalau dari aku begitu sih. Kalau kamu mungkin bisa di-sharing juga nih, Dit. Kalau aku ya, jujur balik lagi mungkin ke kejadian aku nih di saat sekolah menengah pertama di Iya. SMP dulu. Jadi tuh aku adalah saat di kelas awal-awal menjabat sebagai ketua OSIS itu nilai aku turun, Kak. Nilai aku turun karena selalu menyibukkan diri di OSIS sehingga nilai-nilai yang berada di rapot tuh pada turun semua karena jadi aku tinggalin gitu. Dan di situ aku ngerasa bersalah banget. Kenapa? Karena percuma acaraku sukses tapi nilai aku jadi rendah semua. Nah, akhirnya di semester 2, sebelum semester 2 kayak pertengahan gitu, aku nemuin semua guru-guru aku yang nilainya rendah. Aku bilang, "Bu, aku pengen naikin nilai aku." Terus dia bilang, "Boleh. Boleh kamu naikin, cuman bla 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 bla," dikasih tahu dulu tuh. Terus tapi ada juga nih beberapa guru yang kayak jadi labeling gitu loh, kayak karena kamu ikut OSIS kamu nilainya rendah. Padahal ada hal-hal yang aku lakukan setelah dari ikut kegiatan OSIS untuk meningkatkan nilai-nilai aku. Nah, di situ. Jadi dan kalau misalkan nih kalian ikut OSIS tapi nilai kalian rendah, guru-guru tuh juga gimana ya, nganggap kalian pasti kayak kamu percuma ikut aktif OSIS, cuman bukan OSIS aja ya, organisasi lainnya, tapi kalian nilainya rendah. Guru-guru tuh kalau dari pengalaman aku ya, karena kita tahu bahwa guru-guru 60 nggak semuanya kayak gitu, yang dari pengalaman aku bahwa mereka tuh kalau di guru-guru aku sebelumnya mereka kayak tadi yang aku bilang labeling, jadinya mereka mikirnya kalau misalkan aku telat sedikit mengerjakan tugas pasti gak bakal dikerjain lagi kayak gitu. Paham. Nah, makanya jadi tentang gimana seberapa penting antara organisasi dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar, sebenarnya itu kedua hal yang penting. Kita balik lagi ke manajemen waktu kalian supaya biar lebih baik lagi ke depannya. Iya, bener banget tuh, Dit. Oke, tadi kan kita udah ngomongin nih kewajiban kita sebagai murid dan ikut organisasi. Nah, tapi kan setiap kita mengikuti organisasi nggak selalu jalan mulus kan. Iya. Nah, Kak Vira boleh gak sih cerita ini kesulitan-kesulitan apa aja sih yang dimiliki Kak Vira selama mengikuti organisasi? Kesulitan aku selama mengikuti berorganisasi, mungkin yang sulit bagi aku itu kayak bisa kita punya program kerja nih, terus mau dijalanin, udah punya kayak teknisnya mau gimana, sistemasinya mau gimana dan lain-lain, tapi ternyata pas hari H kadang suka kayak melenceng dari Berbeda ekspektasi kita, dari betul, plan A betul. kita. Nah, itu mungkin sih kesulitan aku. Kalau kamu ada nggak kesulitan juga, Dit, yang bisa di-sharing sama-sama nih? Kalau aku Atau ya sama? selama mengikuti organisasi di SMA ini, kesulitannya mungkin lebih ke miscommunication. Oh iya, bener banget, lagi pandemi juga kan Iya, sekarang. karena kadang beberapa dari kita karena terlalu sibuk dengan apa yang kita kerjakan pada job desk kita sampai lupa ngabarin kayak, tugas yang A ini udah selesai ya, tugas yang B ini udah selesai ya. Kita tuh sampai lupa buat ngabarin kayak gitu-gitu. Terus ada halnya dengan terlalu mempentingkan suatu ke job desk, kita sampai lupa dengan diri kita. Karena jujur pas acara bulan bahasa kemarin, aku jadi panitia bulan bahasa kemarin itu aku sempat sakit karena sebenarnya aku terlalu overthinking juga sih, Kak. Kayak misalkan Bertengkar kenapa tuh? karena kan kalau misalkan ikut rapat telat, aku pasti mikir Iya. kayak aduh kalau ikut rapat telat pasti dimarahin nih, pasti dicari ini kayak gitu-gitu. Nah,
Sampai akhirnya aku lupa makan gara-gara takut telat ini. Nah, padahal hal itu merusak diri aku sendiri, kayak itu malah menyakitin diri aku Iya, sendiri benar. kayak gitu. Maka kesulitan-kesulitan yang selama aku alami selama organisasi. Nah, kayak gitu doang sih Kak. Nah, setelah ngomongin soal apa namanya? Tadi itu dampak-dampak kejadian-kejadian yang gak mulus Iya, selama organisasi. kesulitannya, iya. Aduh, agak belibet nih ya, sorry ya teman-teman 60. Nah, Ya, nggak solusi apa-apa, Din. dari Kafira sendiri terhadap kesulitan-kesulitan itu gimana? Pertama, kalau misalnya yang suka melenceng dari plan A kita, solusinya itu pasti sebelum acara udah harus menyiapkan plan B. Kayak antisipasi aja sih, mungkin kalau misal hal tersebut bakal terjadi, seenggaknya kita punya plan B lagi ya. Itu sebenarnya solusi baru sih, karena sebelumnya kan yang plan A itu belum disiapkan plan B-nya juga. Jadi ini solusi baru yang bisa aku terapkan mungkin untuk selanjutnya juga. Sedangkan kalau miskomunikasi itu emang sama pandemi ini kayak sering terjadi gitu nggak sih? Iya, betul, Nah, betul. solusi dari aku tuh kayak kita team building aja, misal kayak gak usah kayak agak susah gitu deh ketemu langsung. Mungkin kita bisa kayak lebih sering ngobrol dari grup chat Betul, ataupun betul. main game bareng-bareng, karena kan organisasi itu nggak selamanya tentang rapat dan rapat. Kita Betul. bisa banget asik-asikan bareng, kayak misal main game. Mungkin kapan-kapan kita juga bisa kayak dia Iya, kayak betul. seru-seruan main werewolf lain gitu. betul. Iya. Nah, Kafira boleh gak nih selama dikasih tahu selama pandemi berjalan ini, selama periode Kafira di tengah pandemi ini, apa sih acara-acara yang sudah terlaksana, program-program apa aja nih yang sudah terlaksana? Program kerja yang udah terlaksana itu ada 9 kira-kira dari bulan Agustus sampai Desember ini. Ini aku perlu sebutin satu-satu atau beberapanya aja? Beberapa aja. Beberapa mungkin. aja. Yang pertama itu kan ada LDKS pengurus inti ekskur. Itu Itu yang di bulan Agustus. Terus habis itu ada bulan bahasa, ada 60 sessions, terus habis itu webinar Hams Day yang Iya, kemarin, kemarin. class meeting 1, terus habis itu ada yang hari guru, terus campaign hari anti korupsi dan lain-lain gitu. Nah, itu dari berarti total 8 ya? 9. 9, sorry. Iya, 9 kegiatan itu ada gak sih kesulitan-kesulitannya bagi MPK dulu ya, coba. Karena kan Kafira MPK nih. Gak usah MTK juga ya, Boleh, secara keseluruhan umum gitu. Betul. Kalau dari aku sendiri, kesulitan di setiap program kerja itu pasti ada, namun berbeda-beda gitu kan. Mungkin kesulitannya itu salah satunya yang tadi aku sebutin tadi, yang kadang suka melenceng dari program kerja sama yang miskomunikasi. Terus mungkin contoh kesulitan yang di LDKS pengurus inti ekskur deh, waktu itu program kerja MPK. LDKS pengurus inti ekskur itu kesulitannya salah satunya itu mungkin cukup sedikit miskomunikasi dengan anggota-anggota ekskurnya beberapa gitu ya. Itu aja sih dari aku. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kafira Aurelia. Nah, itu dia teman-teman, sharing topik organisasi oleh Kafira. Seru ya teman-teman, seru gak? Seru dong. Jawab dong teman-teman, seru gak nih? Oke teman-teman, dengan berakhirnya topik hari ini, berakhir juga nih perbicaraan topik organisasi dengan Kafira. Terima kasih banyak Kak Kafira. Terima kasih banget, Adit. Oke, terima kasih banyak nih udah datang untuk episode 60, sorry, Walkie Talkie 60 hari ini. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya topik kita dengan Kafira hari ini, maka berakhir juga pada acara episode hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya pada acara podcast Walkie Talkie 60. You've got question, we've got audio. Sampai jumpa semua.